Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semua kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih dapat menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menimba ilmu atau mendapatkan manfaat dari belajar. Ya, insya Allah kalian semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kesempatan. Banyak sekali teman kita yang belum bisa belajar, belum bisa menambah lagi pengetahuannya dikarenakan sebab-sebab yang banyak. Akan tapi perlu kita syukuri, kita sampai saat ini masih dapat melaksanakan pembelajaran. Baik, insya Allah kalian semua masih semangat ya di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta ya, agar menjadi orang-orang yang hebat, bisa membanggakan orang tua. Kemudian di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang ajaran Islam yang mengajarkan untuk kita melestarikan lingkungan, ya, menjaga dan melestarikan lingkungan. Insya Allah nanti akan ada paparan-paparan terkait ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan. Ya, tetap disimak, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Slide selanjutnya ini bisa diperhatikan penjelasan surat Al-Baqarah ayat 29. Dibacakan dulu. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas sama' fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Tsumma stawa ilas sama, kemudian Allah naik bersemayam di atas arsy. Fasawwahunna sab'a samawat, maka Allah menciptakan 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Ini masuk di dalam bab tentang menjaga dan melestarikan lingkungan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi beserta isinya. Setelah Allah selesai menciptakan bumi beserta isinya, kemudian Allah naik ke atas arsy. Ya. Kemudian Allah menciptakan 7 langit. Jadi penciptaan bumi terlebih dahulu, kemudian penciptaan langit. Kemudian yang bisa diketahui di slide ini, mungkin di materi nanti lebih lengkap, bisa dibaca untuk nanti evaluasinya. Meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ini keyakinan yang paling benar, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, bukan pemahaman bahwasanya Allah di mana-mana. Itu kurang tepat. Ya. Karena kalau Allah di mana-mana berarti Allah di tempat yang kotor bisa jadi, atau tempat yang tidak baik. Nah, akan tapi ini adalah penjelasan atau dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat
menyebutkan bahwasanya wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Slide selanjutnya ini tentang hadis-hadis yang menjelaskan tentang kelestarian lingkungan, ya. Hadis yang pertama sebelah kiri yang berbunyi ma min muslim yaghrisu ghorsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Artinya tidak ada seorang muslim pun yang menanam pohon atau menanam tanaman apapun fayakulu minhu tayrun, maka tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia, au bahimatun atau hewan-hewan, illa kana lahu bihi shadaqah, kecuali dicatat oleh Allah sebagai sedekah. Yang bisa diambil dari ini adalah bahwasannya ini adalah konsep amal jariah, ya. Ada yang sudah tahu tentang apa itu amal jariah? Amal jariah adalah amal perbuatan yang apabila dilakukan oleh seorang muslim, ya, ini pahalanya tidak terputus, ya. Contohnya di sini adalah menanam pohon, ya. Kalau ini bab tentang lingkungan, ya, contohnya menanam pohon, ya. Ketika pohon itu dimanfaatkan oleh orang atau dimanfaatkan oleh hewan sekalipun, maka kita tetap mendapatkan pahalanya, ya. Berlaku di hal lain, misalnya kita mengajarkan memasang AC misalnya, atau kita mengajarkan yang jurusan farmasi mengajarkan cara minum obat yang benar ataupun resep-resep yang benar atau dan lain sebagainya, ini yang itu bermanfaat bagi orang muslim lainnya atau orang lain, itu kita mendapatkan balasan atau pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hidup kita dipermudah atau sekolah kita dipermudah, orang tua diberikan kesehatan terus dan lain sebagainya. Dan balasan tidak hanya pahala, akan tapi bisa berdampak pada diri kita sendiri maupun keluarga kita. Makanya jangan sampai kita capek untuk berbuat baik, ya. Kemudian Nabi Muhammad menggolongkan orang yang menanam pohon di sini sebagai sedekah. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qata'a sidratan, barang siapa yang memotong sidrotan, itu adalah pohon bidara, ya, sawwaballahu ra'sahu finnar, Allah akan mencelupkan, membenamkan kepalanya dalam api neraka. Ini maksudnya apa? Kok menanam pohon aja bisa masuk neraka? Maksudnya di sini adalah barang siapa yang merusak lingkungan, ya. Ini adalah kiasan, perumpamaan, ya. Barang siapa yang merusak lingkungan tanpa alasan yang benar, ya, ini contohnya di sini adalah menebang pohon. Kita asal nebang pohon atau merusak lingkungan, vandalisme dan lain sebagainya, itu bisa jadi, ya, itu adalah tindakan tidak terpuji, ya. Pokoknya semua tindakan yang merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, ya, itu adalah salah satu contoh, ya, bahwasanya kita harus menghindarinya. Di sini hadisnya sudah jelas, ya. Ini saja menebang pohon tanpa ada alasan yang benar aja itu dilarang, apalagi hal-hal yang lebih besar, ya, misalnya tawuran, perkelahian, itu bisa harus dihindari, ya. Kenapa kok dihindari? Karena efeknya sangat besar. Kalau kita masih saja kayak gitu, bisa jadi di anak kita nanti atau pasangan kita, keluarga kita, itu bisa kena dampaknya, ya. Karena perbuatan jahat itu berdampak kepada orang lain dan menurun,
itu adalah warisan. Ya, kita harus memahami itu bahasanya segala perbuatan yang buruk itu dapat menjadikan orang-orang di sekitar kita mendapat dampak yang buruk pula. Ya, ini pelajarannya adalah merusak pohon merupakan tindakan yang dilarang oleh Islam. Merusak pohon, ini contohnya, dan lain sebagainya yang semisal ini adalah dilarang oleh Islam. Kemudian menebang pohon, merusak pohon itu termasuk kezaliman. Zalim itu adalah apa? Meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Ya, apa saja. Ini adalah secara bahasa. Kalau secara istilah ya, zalim adalah melakukan sebuah kesalahan, dosa, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap manusia yang lainnya. Seperti itu, ya. Bisa dipahami insyaallah. Di slide yang terakhir ini sekaligus penutup menjelaskan bahasanya di bab ini pertama tadi surat Al-Baqarah ayat 29. Isinya apa? Tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, menjaga kita, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat lagi Maha mengetahui, ya. Hadis kedua berisi tentang pahala yang terus mengalir, ya. Amal jariah tadi bahwasanya siapa yang menanam pohon itu contohnya maka dinikmati oleh orang lain, oleh hewan, maka itu mendapatkan pahala sedekah di sisi Allah SWT. Yang ketiga, yaitu hadis yang membawakan tentang ancaman bagi orang yang gemar berbuat kerusakan. Ya, berbuat kerusakan, mengganggu orang lain, ini salah satu isi di hadis tersebut. Ya, insya Allah bisa dipahami semua ya di PDR 13 ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan diarahkan kepada hal-hal yang baik semua, ya. Akhirul kalam, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan diberikan manfaat dengan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini, ya. Tetap semangat, selalu beribadah, jangan lupa sholat, ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.